Selamat hari Jumat rekan-rekan sekalian. Apa kabarnya semuanya? Tentu saja baik ya. Dan kami selalu berharap rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Kami dari kelompok 2 terdiri dari Teh Vinenda Juen, Kang Romanus Royaldi, dan saya sendiri Antonius Dianyudo. Hari ini hendak mempresentasikan tugas dari manajemen keuangan lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Teti Rosniroha. Topik bahasan yang hendak kami presentasikan adalah kesulitan keuangan atau financial distress. Semoga topik bahasan hari ini bisa menambah wawasan kita tentang apa itu financial distress, penyebab, dan cara mencegahnya. Selamat mengikuti. Latar belakang dari financial distress. Kondisi perekonomian di Indonesia yang masih belum stabil mengakibatkan tingginya resiko suatu perusahaan untuk mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu, memprediksi potensi terjadinya kebangkrutan yang dimulai dengan terjadinya kondisi finansial distress adalah hal yang penting dalam memulai dan kelangsungan kegiatan suatu usaha baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam mencegah terjadinya financial distress, tentunya pihak perusahaan akan mengambil tindakan yang cepat untuk menurunkan biaya kegagalan tersebut. Salah satu indikasi kebangkrutan dapat dilihat dari informasi keuangan perusahaan dan memerlukan teknik analisa laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangannya. Dengan adanya informasi akan membantu banyak pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja perusahaan, serta dapat mengambil tindakan sebagai bentuk kebijakan yang diperlukan dalam perusahaan tersebut. Prediksi finansial distress berfungsi untuk memberikan panduan bagi pihak yang berkepentingan tentang kinerja keuangan. Apakah akan mengalami kesulitan atau tidak di masa yang akan datang. Rumusan masalah. Apa definisi financial distress? Apa penyebab financial distress? Apa yang terjadi ketika perusahaan mengalami financial distress? Apa yang dimaksud dengan restrukturisasi, reorganisasi, dan kepailitan? Bagaimana menganalisis pilihan antara private workout atau kepailitan? Bagaimana menganalisis tindakan perusahaan saat terjadi financial distress? Bagaimana memprediksi perusahaan menggunakan pendekatan Z-score? Definisi financial distress. Financial distress adalah kondisi di mana sebuah perusahaan mengalami penurunan keuangan yang terjadi secara terus-menerus sehingga dapat berujung pada kebangkrutan. Menurut Yati dan Afni Patunrui tahun 2017, financial distress secara umum adalah kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam bangkrut. Penyebab financial distress. Penyebab financial distress dibagi menjadi dua, yaitu penyebab internal dan penyebab eksternal. Menurut Altman dan Hotchkiss, penyebab internal adalah kinerja operasi yang buruk, hasil yang sangat rendah dari penjualan aset, kemudian reaksi harga saham negatif terkait dengan matinya pasar untuk transaksi dengan leverage yang tinggi. Sedangkan penyebab eksternalnya itu dihubungkan dengan tingginya tingkat kesusahan terutama untuk ekonomi makro yang tidak terduga dan perkembangan regulasi pemerintah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Kang Roy. Mangga Kang Roy. Atas penjelasannya dari Pak Yudo, saya akan melanjutkan presentasinya. Saya akan membahas apa yang terjadi ketika perusahaan mengalami financial distress. Tentunya yang akan dilakukan pertama, menjual aset-aset utamanya. Yang kedua, merger dengan perusahaan lain. Yang ketiga, mengurangi belanja modal untuk penelitian dan pembangunan atau pengembangan. Yang keempat, menerbitkan saham atau obligasi baru. Yang kelima, menegosiasi dengan bank atau kredit lainnya.
Yang keenam, mengkonversi utang menjadi ekuitas. Yang ketujuh, mengajukan permohonan kepalitan atau kebangkrutan. Lalu untuk strategi ketika terjadinya financial distress, umumnya langkah nomor 1, 2, dan 3 merupakan langkah yang terkait dengan aset perusahaan atau disebut dengan aset restructuring. Yang kedua, langkah nomor 4, 5, 6, dan 7 merupakan langkah terkait sisi kanan, laporan posisi keuangan, perusahaan di sisi pendanaan, dan merupakan contoh dari financial restructuring. Lalu, perusahaan yang mengalami financial distress dapat sekaligus melakukan asset restructuring dan financial restructuring. Manfaat ketika melakukan asset restructuring, yang pertama, perusahaan menjual aset-aset yang tidak terkait dengan bisnis utamanya. Misal, anak perusahaan atau divisi yang tidak berkontribusi kepada keuntungan perusahaan. Yang kedua, hasil dari aset restructuring adalah perusahaan memiliki struktur organisasi baru yang lebih ramping dan dapat fokus pada strategi baru yang sesuai dengan core bisnis perusahaan. Nah, restrukturisasi itu apa? Restrukturisasi merupakan proses perubahan modifikasi atas struktur hutang, modal termasuk operasional organisasi yang secara signifikan. Proses restrukturisasi biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kondisi seperti sebelum merger atau akuisisi terjadi. Oleh karena itu, restrukturisasi biasanya dilakukan dengan cara menjual seluruh organisasi bisnis atau disebut divestiture. Yang kedua, menjual sebagian kepemilikannya atau disebut dengan equity corporate. Yang ketiga, pemindahan diri anak perusahaan dari induk atau bisa disebut spin out, atau menjadikan banyak anak perusahaan, di mana holding company hanya berfungsi sebagai administrasi, manajemen, atau disebut split up. Terdapat beberapa bentuk dari restrukturisasi, yaitu divestitures, yang kedua equity corporate, yang ketiga spin out, yang keempat split up, dan exchange offer. Lalu reorganisasi. Reorganisasi berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mampu bertahan diri dan atau memperkecil mengurangi skala usahanya agar perusahaan tidak mengalami kesulitan di bidang keuangan dalam situasi ekonomi yang kurang menguntungkan. Hal ini umumnya ditekankan pada adanya efisiensi biaya, khususnya biaya tetap, yang ada pada struktur biaya perusahaan. Adanya penekanan pada efisiensi biaya yang sifatnya tetap, ini dalam istilah reorganisasi disebut sebagai reorganisasi finansial apabila penekanan pada efisiensi biaya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan. Maka perusahaan sudah saatnya untuk melakukan reorganisasi operasional. Lalu likuidasi. Nah, likuidasi adalah pembubaran perusahaan atau likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik. Dalam hal ini, syarat pembubaran perusahaan tetap terpenuhi, maka proses likuidasi diawali dengan ditunjuk seorang atau lebih likuidator. Jika tidak ditentukan likuidator dalam proses likuidasi tersebut, maka direksi bertindak sebagai likuidator. Nah, mana yang lebih baik, private works atau kepalitan? Berdasarkan data historis, setelah dari hasil financial restructuring dilakukan dengan skema private workouts. Walaupun akhir-akhir ini formal bankrupt mulai banyak digunakan, perusahaan mampu bangkit dari financial distress dengan menggunakan skema private works, mengalami kenaikan harga saham yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan yang bangkit dari financial distress dengan skema formal bankrupt. Biaya langsung atau direct cost, skema private workouts jauh lebih murah daripada biaya formal bankrupt.
Top manajemen biasanya sama-sama mengalami penurunan gaji atau bahkan kehilangan jabatan baik dalam private works maupun formal bankruptcy. Nah, jadi mana yang lebih baik? Menurut saya tergantung dari perusahaan itu tersendiri. Jika perusahaan tersebut sudah tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan peluang keuntungan, maka lebih baik mengajukan kepalitan saja. Namun, jika masih ada harapan untuk mendapatkan keuntungan, maka lebih baik menggunakan skema private works. Demikian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh Ibu Vinenda. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pembahasan financial distress dari teman saya, dan saat ini kita akan membahas tentang prediksi kebangkrutan. Bagaimana kita mengetahui bahwa perusahaan ini sudah berada dalam zona financial distress atau mungkin berada dalam zona gray zone atau safe zone. Nah, kita akan menghitung dengan menggunakan prediksi kebangkrutan. Ada beberapa model yang digunakan untuk menghitung prediksi kebangkrutan, di antaranya adalah model Springate. Di sini Springate di sini adalah Z, yaitu jika lebih kecil dari 0,862, maka perusahaan akan diklasifikasikan sebagai perusahaan yang gagal atau financial distress. Rumusnya 1,03 kali A tambah 3,07 kali B tambah 0,66 C tambah 0,4 D, di mana A adalah working capital dibagi dengan total aset, B net profit before interest and tax dibagi dengan total aset, C net profit before tax dibagi dengan current liabilities, dan D adalah sales dibagi dengan total aset. Model prediksi kebangkrutan yang berikutnya adalah model Swijaski. Swijaski di sini yang digunakan adalah X, di mana X sama dengan min 4,3 dikurang 4,5 X1 tambah 5,7 X2 dikurang 0,004 X3. X1 adalah return on asset, X adalah debt ratio, dan X3 adalah current ratio. Kita dapat menggunakan perhitungan debt ratio misalnya pakai DER, debt to equity ratio, atau proxy yang lain yang ada dalam debt ratio maupun current ratio. Kemudian adalah model Z-score. Sebenarnya masih ada juga model prediksi kebangkrutan yang lainnya, di antara adalah Olson, kemudian Grover, dan Fulmer. Tapi kami mengambilnya 3 saja, dan kami akan membahas dengan lebih jauh lagi dengan menggunakan case, yaitu model Z-score yang penemunya adalah Altman. Kenapa model Z-score ini? Karena Z-score ini adalah model yang paling banyak digunakan. Menurut penelitian, Z-score ini dapat digunakan oleh perusahaan manufaktur maupun non-manufaktur. Oleh sebab itu, banyak perhitungan untuk memprediksi kebangkrutan financial distress dengan melihat atau menggunakan rumus Z-score ini. Rumusnya adalah 3,25 tambah 6,56 X1 tambah 3,26 X2 tambah 6,72 X3 tambah 1,05 X4. Z-score yaitu nilai financial distress. Kemudian X1-nya adalah modal kerja dibagi dengan total aset. Kemudian X2 adalah laba ditahan dibagi dengan total aset. X3 adalah laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan total aset. X4 adalah nilai buku ekuitas dibagi dengan total kewajiban. Selanjutnya, menurut tabel Z-score ini, kita dapat melihat pada angka berapa satu perusahaan itu dengan melihat pada laporan keuangannya, dengan memperhitungkan rumus Z-score-nya ini, dia masuk dalam safe zone atau zona aman, yaitu bila nilai Z-score-nya tersebut berada di atas 5,85. Kemudian jika nilainya, ratingnya di antara 4,15 sampai 5,85, maka dia berada di gray zone atau zona abu-abu. Zona abu-abu ini dikatakan safe zone, zona aman, tidak dikatakan juga mengalami financial distress juga,
Tidak, dia berada di antara. Tapi ini sudah perlu ada kehati-hatian karena dia sudah mendekati ke angka distress zone. Kemudian di bawah atau lebih kecil dari 4,15, maka dia masuk dalam kategori distress zone atau financial distress. Nah, pada saat ini kelompok kami mengambil case sektor telekomunikasi dalam 5 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai 2021. Adapun perusahaan yang kami ambil yang memenuhi kategori dari proksi perhitungan Z-score ini ada 7, yaitu Oasa, Excel, Izat, Frentor, PBG, dan Telkom. Ada masih banyak juga yang perusahaan telekomunikasi, tapi yang memenuhi sesuai dengan rumus tadi ada 7 perusahaan ini. Dari tahun 2017, 18, 19, 20, dan 21, kami menghitung dengan memasukkan rumus dan didapati nilai set skornya jika dirata-ratakan dibagi 5, maka untuk Oasa set skornya adalah 137,94. Tentu saja ini lebih besar dari 5,85 berdasarkan tabel set skor Alsman yang kita lihat tadi. Oleh karena itu kita dapat mengkategorikan bahwa perusahaan Oasa ini masuk dalam kategori atau klasifikasi safe zone. Kemudian untuk perusahaan Excel, nilai set skornya adalah dirata-ratakan dalam kurun waktu 5 tahun 2,89. 2,89 ini masuk dalam kategori gray zone, yaitu 4,15 sampai 5,85. Jadi dia masuk dalam 2,89 ini dia lebih kecil dari 4,5. Oleh karena itu dia masuk dalam kategori distress zone atau financial distress. Kemudian Indosat, kita lihat nilai set skornya dalam 5 tahun rata-ratanya adalah 2,994. Ini juga masuk dalam kategori distress zone karena dia lebih kecil dari 4,5. Kemudian Friend ini rata-ratanya adalah 1,5774 dan dia juga masuk dalam kategori distress zone. Kemudian Tuor nilai rata-ratanya 4,77 dan dia masuk dalam kategori gray zone, yaitu berada di antara range 4,15 sampai 5,85. Kemudian TBG ini 3,1093, dia masuk dalam distress zone karena dia berada di bawah nilai 4,5. Kemudian 6,7202 Telkom, dia masuk dalam kategori safe zone karena dia berada di atas 5,85 nilai set skornya. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada 4 perusahaan yang berada dalam keadaan financial distress meskipun tidak signifikan atau minus dalam hal ini. Di antaranya ada PT Excel. Nah, kita mencari sumber tentang melihat sejauh mana dampak atau penelitian ini bahwa Excel ini menghadapi financial distress, dan ini diungkapkan oleh Presiden, Direktur, dan CEO Excel pada tahun 2020. Ini masih masuk dalam kategori penelitian tadi ya 5 tahun, yaitu seluruh industri ini adalah masuk kategori COVID, dan dikatakan seluruh industri pasti terdampak oleh COVID-19, tak terkecuali bisnis telekomunikasi. Dan dampak dari pandemi ini dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun. Nah, jadi bisa jadi kenapa ada keadaan distress zone karena di masa COVID ini ada penurunan daya beli masyarakat yang nantinya juga akan berdampak pada penurunan income dari perusahaan tersebut. Kemudian ada 1 perusahaan dalam keadaan gray zone yaitu Tuor, dan 2 dalam keadaan safe zone atau Oasa, yaitu Oasa dan Telkom.
Eh, Salah satu sektor telekomunikasi memiliki tren positif yang signifikan adalah UASA. Kenapa UASA-nya? Jika kita lihat tadi, UASA-nya sangat signifikan ya dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Ada beberapa berkali lipat, yaitu sampai 192,83%. Ada penelitian atau sumber dari antranews.com, tercatat bahwa menurut laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia, pendapatan UASA melesat hingga 192,83%. Ini selaras dengan penelitian tadi bahwa UASA berada dalam kategori safe zone atau zona aman, bahkan sangat aman. Nah, dengan melihat akumulasi nilai rata-rata perusahaan sektor telekomunikasi dalam rentang 5 tahun, maka berada pada kondisi sehat, yaitu 22,8493. Nah, kami meneliti juga lebih jauh untuk perhitungan agresivitas pajak. Kami terpikir jika dalam keadaan financial distress, apakah perusahaan telekomunikasi dalam jangka waktu 5 tahun ini ada kemungkinan melakukan agresivitas pajak. Kita tahu bersama agresivitas pajak adalah manipulatif pajak yang dilarang dan tidak diperbolehkan. Nah, dengan menggunakan proksi CETR, perhitungan agresivitas pajak, hal ini dikarenakan mereka memiliki pendanaan. Nah, kita lihat di sini, rupanya setelah kami melihat bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik akan sulit untuk melakukan agresivitas pajak. Kami telah menghitung dan tidak ada hubungannya, tidak ada pengaruh financial distress kepada agresivitas pajak. Hal ini bisa dikarenakan mereka memiliki pendanaan yang cukup untuk membayar beban pajak, dan perusahaan ini juga tidak mau mengambil risiko apabila nanti melakukan agresivitas pajak. Nanti kita tahu bersama risiko yang akan didapat justru lebih berat jika perusahaan tersebut akan melakukan agresivitas pajak, yaitu risikonya pada ancaman kebangkrutan. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita pada saat ini yaitu financial distress adalah satu keadaan di mana perusahaan mengalami kondisi keuangan yang menurun untuk beberapa waktu. Jika suatu perusahaan mengalami masalah dalam likuiditas, maka sangat memungkinkan perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan atau financial distress. Jadi yang pertama adalah melihat dulu pada seberapa liquid operasional kita. Dan jika kondisi kesulitan keuangan tersebut tidak cepat diatasi, maka ini bisa berakibat kebangkrutan. Proksi untuk menghitung financial distress ada bermacam-macam yang sudah kita pelajari tadi, yaitu Z-score, model Spring Grade, model Swijeski. Untuk mengetahui kondisi perusahaan berada pada kesulitan keuangan, kondisi sebelum sampai dengan tahap kebangkrutan, perusahaan dapat mengidentifikasi beberapa strategi dengan melakukan restrukturisasi, likuidasi, reorganisasi, private workout, kepelilitan, formal bankruptcy, memilih opsi penundaan kewajiban pembayaran utang. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Saya Vinendra Kesenakeng bersama rekan saya Pak Dion Yudo dan Kang Royaldi. Kami mengucapkan terima kasih. Bye-bye. God bless.